melayani Tuhan, kenapa enggak? Kenapa harus takut? Kenapa harus malu? Aku mau dipakai Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan. Kamu mau dipakai Tuhan? Yuk kita melayani Tuhan. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Teman-teman, yuk kita pakai talenta kita untuk memuji Tuhan. Yuk kita melayani Tuhan dari sekarang. Kids for Christ. Shalom adik-adik. Hai, ketemu lagi sama Kak Pinda dan Cici Sally pastinya. Ya, apa kabarnya hari ini? Pasti baik kan kalian semua di rumah? Ya, semoga semuanya tetap sehat ya Ci ya. Iya. Dan hari ini kita mau mulai lagi ibadah online kita. Masih boleh tidur-tiduran nggak Ci? Gak boleh dong. Boleh makan nggak Ci? Gak boleh juga. Ya, harus sikapnya harus gimana ya? Harus duduk manis. Ya, harus sungguh-sungguh. Boleh bercanda ya Ci ya? Benar. Gak boleh sampai main HP ya di rumah. Ya. Oke. Hari ini kita mau nyanyi lagu Anak Sekolah Minggu. Siapa yang masih ingat lagunya? Pasti ingat semua kan? Pasti ingat ya. Kita nyanyi sama-sama ya. Musik. Keluar rumah dulu, tetap di rumah saja untuk menjaga kesehatan ya Ci ya. Kalau ada keperluan, kalau keluar rumah harus pakai masker pastinya. Dan sering-sering cuci tangan. Oke, tadi kan kita udah usir iblisnya Ci. Bener. Tapi kita harus tetap hati-hati, ada iblis yang masih tetap mengintai adik-adik di rumah. Iya benar. Oke, kita mulai ke apa Kak? Lagu yang bilang dong dong dong. Yang nggak tahu lagunya kita jangan sama belajar ya. Oke. Hatiku mau
Oke, sekarang kita persiapkan hati kita untuk dengerin cerita firman Tuhan. Semua adik-adik di rumah lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau sama-sama nyanyi lagu ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, adik-adik semuanya, keadaan saat ini, semua itu karena seizin Tuhan. Kita mau belajar tetap berserah sama Tuhan, tetap percaya sama apapun rencana Tuhan dalam hidup kita. bersyukur untuk hari ini. Kalau kami boleh melakukan ibadah online kami lagi hari ini, Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan buat hidup kami. Kalau sebentar adik-adik akan mendengarkan cerita, biarlah Kau yang hadir dimanapun adik-adik berada pada saat ini, Tuhan. Biarlah mereka boleh duduk manis, Tuhan. Mereka boleh mendengarkan cerita, dan mereka boleh melakukan setiap firman dari cerita yang mereka dengar. Dan biarlah anak-anak dimanapun mereka berada, Tuhan, mereka boleh bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Berkati juga yang akan menyampaikan cerita, Tuhan, biarlah melalui hamba-Mu, Tuhan, adik-adik boleh diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, waktunya dengerin cerita ya. Benar.
Selamat mendengarkan. Dah. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Nah adik-adik, hari ini kita kembali lagi ibadah online ya. Karena peningkatan COVID-19 makin meningkat, jadi kita dianjurkan untuk ibadah online lagi. Nah, tetap jaga kesehatan, jaga jarak ya, terus minum vitamin, jangan lupa pakai masker kalau keluar-keluar. Pada saat ini Kanisha menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Tapi Kanisha lihat rambut Kanisha ini mengganggu ya adik-adik ya. Kanisha jepit dulu ya. Membuat rambut Kanisha nggak kemana-mana nanti ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik tahu nggak, walaupun masih kecil tapi bermanfaat. Nah adik-adik, walaupun adik-adik sekolah minggu itu masih kecil ya, dibilang orang, kamu anak TK, anak SD masih kecil kamu mah nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, kita biasanya diremehkan gitu karena kita masih kecil gitu ya. Nggak bisa kamu main sepeda, kamu nggak bisa kamu jadi juara, kamu mah belum bisa dapat juara 1 atau apa sebagainya. Kita anak-anak kecil biasa diremehkan, tapi Kanisha mau bilang bahwa jepitan yang kecil ini aja dia bisa bermanfaat dan berfungsi, menjepit rambut, membuat rambut rapi dan sebagainya. Apalagi anak-anak sekolah minggu yang selalu setia mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalian juga anak-anak yang harus menjadi berkat. Amin. Nah, pada pagi hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Samuel 17 ayat 40 sampai ayatnya yang ke-58. Nah, Kanisha nggak akan baca ya ini, tapi dari judulnya tuh kita bisa lihat bahwa perkelahian Daud dengan Goliat. Adik-adik, Daud ini waktu dia bertarung sama Goliat tuh Daud ini masih sangat muda. Dibilang bahwa Daud ini dia itu masih muda. Ia masih muda, kemerahan dan elok parasnya. Dia masih muda sekali, ya. Dan Daud ini udah besar, udah dewasa, udah gitu dia besar lagi. Dia tuh kayak raksasa gitu karena dia besar banget. Dan dia pun meremehkan Daud. Karena apa? Sudah muda, gak punya pengalaman, banyak pengalaman. Sedangkan orang Filistin ini, Goliat ini dia punya banyak pengalaman, sering berperang ya. Dia saja datang untuk bertarung itu dengan pakaian yang lengkap ya. Dia datang dengan pakaian yang lengkap, sehingga kalau dia berperang itu kemungkinan untuk kalah itu sangat sulit ya. Nah, dia nih. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 50 shikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan bahunya ia memanggul, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya, dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Bayangkan mau bertarung, Goliat itu sudah pakai baju lengkap, sudah tinggi besar sekali dan semua peralatannya sudah lengkap. Sedangkan Daud datang untuk berperang, dia cuman bawa tongkat. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya dan tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin. Dia cuma datang dengan, sedangkan Goliat tuh lengkap semuanya, ada pedang dan segala macam baju
sirahnya tuh, baju pengamannya itu, supaya kalau nanti dia dipukul lawan tuh nggak langsung kena badannya ya, ditepis itu bajunya gitu. Tapi sedangkan Daud datang dengan biasa aja gitu, karena dia mau bertarung dengan orang yang besar sekali. Sampai dia tuh dihina, dia dianggap remeh, dia dimarahin kakaknya. Kakaknya yang tertua mendengar perkataan kepada orang itu, bangkitlah marah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Kakaknya bilang gini, aku tahu, pasti kamu datang di sini buat mau lihat pertempuran kan? Terus habis itu Raja Saul juga berkata, janganlah seorang Raja Saul itu juga ragu, karena Daud ini masih sangat muda gitu ya. Daud ini masih sangat muda. Dan dia belum jadi prajurit karena masih muda, jadi belum jadi prajurit. Sedangkan Goliat ini dari masa mudanya udah jadi prajurit. Jadi bagaimana dia sudah terlatih setiap hari untuk berperang. Dan akhirnya ya sudah, Daud pergi berperang, diizinkan oleh Saul karena Daud bertekad, Daud percaya bahwa Tuhan yang dia sembah itu pasti akan menolongnya. Adik-adik, jangan adik-adik takut bahwa karena kalian masih kecil, lalu nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi waktu kalian berdoa, Tuhan Yesus itu mendengar setiap doa-doa kalian. Demikian juga Daud, ketika dia berdoa, Tuhan tolong dia. Goliat hina dia, Goliat bilang, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu demi para Allah orang Filistin itu mengutuki Daud. Semua orang mengutuki Daud karena dia datang dengan peralatan yang biasa. Tapi apa yang terjadi? Dia cuma sekali panah, batu itu nancap dahinya. Dan seketika itu pula Goliat jatuh, dan akhirnya Daud datang dan Daud menghunus kepala. Terus berdoa, ya percaya bahwa walaupun kita masih kecil, kita juga bisa menjadi berkat. Mungkin kita belum bisa masak, ya, belum bisa goreng ikan, bahaya kalau buat anak kecil. Apalagi anak-anak kecil harus nyalain kompor gas, itu sangat bahaya. Tapi dengan keberadaan adik-adik, rajin masuk gereja, mengikuti sekolah minggu, rajin beribadah, ya, rajin berdoa, ya, mungkin bisa bantu mama kecil-kecil ya. Misalnya nih, Yovan, tolong mama ke warung dulu beliin kecap. Atau siapa lagi? Siapa lagi ya mau disuruh? Yoga, tolong mama dulu beliin garam, gitu ya. Semua bisa kita lakukan dengan hal-hal kecil, nggak usah harus nanti, Mak, Kanisha bilang aku harus jadi berkat, jadi aku harus cuci baju, Mak. Enggak juga ya, karena kemampuan kita untuk nyuci baju belum bisa. Kemungkinan bajunya juga belum bisa bersih karena belum. Dan kita melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kerjakan ya. Kanisha mau bilang bahwa Daud aja bisa jadi berkat dengan mengalahkan Goliat. Kalau tadi Daud nggak datang, pasti orang Israel udah dipukul habis sama Goliat, udah dihabisin sama Goliat. Karena Goliat saking besarnya, satu genggaman aja tuh kepretin itu udah patah leher, udah patah badannya orang Israel. Tapi karena pimpinan Tuhan yang membawa Daud, dan Daud karena pimpinan Tuhan juga memimpin Daud, dan Daud bisa mengalahkan Goliat. Ya, sekali lagi Kanisha mau bilang bahwa anak-anak sekolah minggu walaupun masih kecil harus menjadi berkat. Perhatikan semut, walaupun dia masih kecil, tapi dia itu adalah hewan yang sangat rajin. Seperti pujian bilang, semut badannya kecil tapi rajin sekali, ya. Anak Tuhan walaupun kecil tapi rajin ke gereja. Nah,
walaupun kita kecil, semut aja Tuhan Yesus pelihara, apalagi kita anak sekolah minggu yang setia mendengarkan firman Tuhan, yang setia datang di sekolah minggu. Nggak mungkin Tuhan Yesus nggak pelihara, ya. Orang lain bisa Tuhan Yesus pelihara, apalagi kita anak sekolah minggu. Pasti akan mendapat sesuatu yang spesial. Maka dari itu, anak sekolah minggu tetap jadi berkat di rumah, di sekolah, di lingkungan kalian tinggal, dan dimanapun kalian berada, tetap jadi berkat. Kita belajar sama-sama. Mungkin itu sulit banget karena aku mau dijahatin terus, jadi aku harus balas gitu ya. Enggak, kita sama-sama belajar supaya kita menjadi berkat, ya. Karena Tuhan Yesus cinta anak-anak yang baik. Amin. Puji Tuhan, itulah kebenaran firman Tuhan yang boleh kami sampaikan. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih untuk firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami bisa menjadi anak sekolah minggu yang menjadi berkat dimanapun kami berada, menjadi berkat dalam keluarga kami, berkat dalam sekolah kami, di lingkungan dimanapun kami tinggal. Tuhan Yesus tolong kami, dan hari ini kami terus berdoa untuk virus corona yang masih ada, yang masih meningkat. Kami berdoa Tuhan Yesus tolong pulihkan bangsa kami, bangsa Indonesia, kota Bogor tempat kami tinggal, sehingga virus corona kembali menurun dan kami boleh kembali beribadah bersama di gereja, kami boleh sekolah lagi dengan baik dan boleh beraktivitas lagi dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan Yesus jaga kami, lindungi kami dimanapun kami berada. Yang sedang sakit Tuhan Yesus sembuhkan, yang sedang melakukan kegiatan Tuhan jaga dan lindungi. Nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami menerima berkat Tuhan yang berasal daripada Roh Kudus itu menyertai kami mulai dari hari ini sampai seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kamu harus melakukan cara ini agar aku tidak bermain di tubuhmu. Pertama, cuci tanganmu dengan air dan sabun minimal 20 detik. Kedua, makanlah makanan bergizi agar badanmu selalu sehat. 3, pakailah masker saat batuk atau bersin. Istirahatlah jika kamu memang sakit. Hindari tempat ramai, bermain di rumah dulu. Ingatlah bahwa orang tuamu akan selalu menjagamu. Semoga sehat selalu ya.